Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita dengan NPM 221010187 dari kelas 5E reguler Banjarmasin. Video ini untuk memenuhi UAS pemrograman berbasis objek atau PBO dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ramdhani Raharjo Eskom Mkom. Di sini saya akan mendemokan frame dan codingan pada proyek saya, yaitu perkantoran. Dalam proyek saya di sini ada 4 package. Yang pertama package CRUD, yang kedua package GUI, package laporan, dan yang terakhir package main. Dalam package CRUD di sini ada kelas CRUD Java. Kelas CRUD ini berfungsi untuk menjalankan operasi seperti menyimpan atau menambah data, menghapus data, mengubah data, dan menampilkan data dalam tabel. Selain itu, kelas CRUD ini juga berfungsi untuk menampilkan laporan menggunakan Jasper Report dan juga mengecek duplikat untuk menghindari adanya data yang sama. Dalam codingan kelas CRUD Java di sini ada fungsi getConnectDB. Fungsinya untuk menghubungkan aplikasi ke database MySQL menggunakan URL, username, dan password. Kemudian ada fungsi duplicate key untuk mengecek apakah data tertentu sudah ada dalam database. Selanjutnya ada fungsi getFileTable dan getIsyTable untuk membuat nama kolom dan isi data dalam query SQL. getFileTable menghubungkan nama kolom seperti ID, nama alamat. getIsyTable menghubungkan isi data seperti nomor 1 John Jakarta. Kemudian ada fungsi simpan dinamis untuk menyimpan data baru ke tabel database. Prosesnya membuat query menggunakan perintah insert into, kemudian menggunakan getFileTable untuk nama kolom dan getIsyTable untuk data. Menjalankan query untuk menyimpan data, menampilkan pesan data berhasil disimpan. Kemudian fungsi ubah dinamis untuk memperbarui data di tabel database. Prosesnya membuat query dengan perintah update, menggunakan getValueEdit untuk menyusun pasangan kolom dan nilai baru. Menjalankan query untuk mengubah data, menampilkan pesan data berhasil diubah. Kemudian ada fungsi hapus dinamis untuk menghapus data dari tabel database berdasarkan primary key. Prosesnya membuat query delete from, menjalankan query untuk menghapus dan menampilkan pesan data berhasil dihapus. Kemudian selanjutnya ke package GUI. Di project saya di sini ada 4 frame. Yang pertama ada frame utama, frame permohonan, frame laporan, dan frame jenis surat. Untuk frame utama isinya menu utama aplikasi, tempat semua form bisa diakses ketika aplikasi di run. Di sini bisa memilih form yang akan diisi atau diinput datanya. Selanjutnya frame jenis surat. Untuk desainnya seperti ini. Di sini ID jenis surat menggunakan label. Dan ini untuk menginput data menggunakan text ID. Untuk variable name-nya bisa diubah atau disesuaikan agar memudahkan ketika mengoding. Kemudian di situ ada button simpan untuk menyimpan data baru ke dalam database. Ada button ubah untuk memperbarui data yang sudah ada. Kemudian ada button hapus untuk menghapus data berdasarkan
ID yang dipilih. Button bersih untuk membersihkan semua kolom input agar siap digunakan kembali. Ada button cetak untuk mencetak laporan dan data. Kemudian ada tabel untuk menampilkan daftar data yang ada pada database. Untuk codingan fungsi simpan, klik 2 kali pada button simpan. Di sini ada from handler empty. Fungsinya untuk mengecek apakah ada input yang kosong. Jika ada, akan muncul pesan data tidak boleh kosong. Kemudian ada db duplicate key untuk mengecek apakah ID sudah ada di database. Jika ID sudah ada, maka akan muncul pesan ID jenis surat sudah ada. Kemudian db simpan dinamis berfungsi untuk menyimpan data dari file ke tabel jenis surat lewat data untuk memperbarui tabel setelah data disimpan. Kemudian untuk fungsi ubah, klik 2 kali pada button ubah. Di sini ada text ID jenis. Jika ID data yang akan diubah kosong, maka akan muncul pesan tidak ada data yang diubah. Menampilkan dialog konfirmasi. Ini untuk codingan. Ini ada codingan untuk menampilkan dialog konfirmasi kepada pengguna. Apakah yakin ingin mengubah data? Jika pengguna memilih yes, proses dilanjutkan. Kemudian ada db ubah dinamis untuk memperbarui data di tabel jenis surat berdasarkan ID jenis surat data. Untuk memperbarui tabel dengan data yang telah diubah. Untuk fungsi hapus, klik 2 kali pada button hapus. Sini text ID jenis mengambil nilai ID data yang akan dihapus. Jika text ID jenis kosong, maka akan muncul pesan pilih data yang akan dihapus dan proses dilanjutkan. Kemudian ada codingan confirm untuk menampilkan dialog konfirmasi kepada pengguna apakah yakin ingin menghapus data. Jika pengguna memilih yes, proses dilanjutkan. Kemudian ada db hapus dinamis untuk menghapus data dari tabel jenis surat berdasarkan ID jenis surat. Sini ada fungsi bersih untuk mengosongkan semua file input yang di input. Kemudian ada fungsi codingan bersih. Klik 2 kali pada button fungsi memanggil fungsi bersih form untuk memungkinkan menggunakan set text untuk mengosongkan field seperti text ID jenis, nama teks, nama jenis, dan teks keterangan. Fungsi ini hanya memberikan form dan tidak berinteraksi dengan database. Selanjutnya fungsi cetak. Klik 2 kali pada button cetak. db tampilan laporan untuk menampilkan laporan. Laporan ini didasarkan pada report JR.XML atau laporan just report. Laporan ini mengambil data dari tabel jenis surat dengan query SQL select bintang from jenis surat. Kemudian di sini saya akan menjalankan project saya. Pilih frame jenis surat. Kemudian di sini saya akan menjalankan project saya.
pilih form, jenis surat, kemudian isikan ID jenis surat, misal 2, jenis surat, permohonan, keterangan sakit. Saya coba simpan, pilih OK. Data berhasil disimpan. Kita bersih. Jenis surat 2, jenis surat, izin, keterangan sakit. Pilih ubah. Apakah Anda yakin mengubah data? Klik yes. Data berhasil diubah. Kemudian untuk cetaknya, ini untuk tampilan cetak atau laporan. Setelah itu kita coba hapus. Saya masukkan ID 1, hapus. Data berhasil dihapus. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.